Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurelia Putri Sagi dengan NIM 921422096 dari kelas D Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancagatra dalam konteks ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter yaitu pemberdayaan sumber daya nasional yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil. Oleh karena itu, strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Negara mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sumber daya nasional, mengingat sumber daya nasional seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipoltekkes Hamka disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegritas, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Keamanan berawal dari bahasa Latin secures yang bermakna terbatas dari bahaya, ketakutan, ancaman yang terdiri dari pendekatan keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Pertahanan diartikan sebagai instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional. Ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu negara yang mencakup semua aspek kehidupan nasional untuk menghadapi ancaman, sedangkan keamanan nasional mencakup keamanan negara, masyarakat, dan individu
Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama sipil dan militer diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan, dan di beberapa negara, misalnya Jepang, Angkatan Bela Diri Keamanan Nasional menunjukkan kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan ekonomi dan militer dan perjalanan diplomasi baik dalam medan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Dalam artian sempit, keamanan adalah suatu hal yang dapat dipikirkan dengan membahayakan kehidupan yang bebas dari ancaman pihak lain. Selain warga negara mempunyai hak mendapatkan keamanan. Dalam suatu kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilema keamanan dan dilema pertahanan. Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanan dengan mempersenjatai diri justru dalam suasana anarki internasional membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa penggambaran dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang mungkin dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif dan hanya terjadi dalam lingkup nasional. Terlepas dari itu, apa yang mungkin dilakukan pihak lain, contoh masalah pertahanan dan keamanan negara Indonesia telah menjumpai begitu banyak ancaman menyangkut pertahanan dan keamanan nasional. Ancaman yang terjadi telah menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta rasa tidak nyaman yang dirasakan warga negara itu sendiri. Ancaman itu datang dari luar maupun dalam negeri. Sebagai contoh seperti ancaman luar negeri, Indonesia dengan Malaysia. Fenomena perbatasan negara berdaulat Malaysia, pelanggar perbatasan Indonesia terbanyak di tahun 2008 sampai 2009. Militer di Raja Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia di Ambarata tahun 2010. Ancaman dalam negeri, OPM atau Operasi Papua Merdeka. Pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam di Indonesia, KOL di Jawa Barat. Gerakan Aceh Merdeka. Komponen-komponen keamanan nasional. Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik militer yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksakan untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting atau vital, dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya dapat keluar sebagai pemenang. Dengan semangat yang sama, kolom keamanan nasional dalam International
Encyclopedia of the Social Sciences mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar. Kompleksitas ancaman, perspektivitas lingkup, dan sifat ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman. Belakangan muncul perspektif baru, human security, berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting. Human security yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektivitas ini, kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Merdeka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparatur represif negara, epidemi penyakit, kesejahteraan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan. Relevansi kontekstual dan instrumen keamanan nasional. Sumber ancaman terhadap apa yang selama ini dikenal sebagai keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam dan atau luar, tetapi juga ancaman yang bersifat global, tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam. Seirama dengan itu, watak ancaman atau nature of threat juga berubah menjadi multimedia nasional. Ancaman menjadi semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. Ideologi politik, ekonomi, dan kultural merupakan dimensi yang tetap relevan diperbincangkan, seperti halnya ancaman militer. Ancaman ideologi dan atau politik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Suatu negara mungkin menghadapi ancaman politik dalam bentuk tekanan tertentu untuk mengubah tujuan, bentuk, atau struktur institusi-institusi politiknya. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ancaman politik ini terutama terjadi jika terdapat perbedaan organizing persektual antara negara yang antagonistik. Apa yang dilakukan oleh Libya dan Suriah terhadap beberapa pemerintah moderat di Timur Tengah, dan Amerika terhadap regional radikal di Amerika Latin dan Karibia. Dalam bentuk yang lebih lunak, persyaratan politik yang menyertai segenap bantuan liberal dan multilateral mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman politik. Pertahanan adalah sebuah sistem yang harusnya diterapkan sebagai sebuah kesadaran bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tatanan pertahanan negara, meliputi bidang-bidang politik, sosial, budaya, persatuan, dan ancaman-ancaman lain terhadap keselamatan bangsa dan negara. Sedangkan keamanan adalah suatu keadaan di mana tidak ditemukannya ancaman pihak lain yang menimbulkan kerugian sehingga kehidupan dapat terasa nyaman. Baiklah, ini penjelasan yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.